adik-adik, perkenalkan nama kakak, Kak Anissa Nur Awalia. Bisa kalian panggil Kak Anissa ya. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan juga lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya seperti patung dan juga figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk, melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, tadi itu adalah tentang bahan kayu ya adik-adik. Dalam proses pembuatan lemari itu sangat membutuhkan proses yang sangat panjang. Yang pertama itu kita menebang pohon terlebih dahulu, lalu membawa ke tempat penggergajian, lalu diolah menjadi papan-papan, menjadi log, lalu dijemur. Lalu sesudah itu dibuat sesuai kebutuhan, seperti contohnya itu lemari, meja, kursi, dan lain-lainnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu ya adik-adik? Ya, betul sekali. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Ya, betul sekali. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu adik-adik? Ya, betul sekali. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. A few moments later. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Ya, betul adik-adik. Yaitu ada lemari, meja, kursi, pintu, jendela, atap, tangga, dan lain sebagainya. Kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan tadi. Nah, benda-benda yang terbuat dari bahan kayu itu melalui beberapa proses, diantaranya adalah adik-adik, proses yang pertama yaitu adalah penebangan pohon. Nah, penebangan pohon ini kita lakukan agar kayu itu menjadi gelondongan atau log. Nah, sesudah itu lalu
gelondongan atau lognya itu akan dikirimkannya ke tempat penggergajian atau tempat pemotongan kayu. Sesudah kayu dipotong, lalu kayu dijemur, yaitu agar tidak ada rayap atau serangga lainnya. Nah, ini dia adalah proses untuk pembuatan alat-alat benda yang ada di sekitar kita. Adik-adik, perhatikan benda-benda di sekitarmu ya. Coba, adakah benda yang terbuat dari kayu? Lalu kalian tulis hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan ya. Di sini ada contoh bendanya, yaitu lemari. Nah, kegunaan dari lemari itu apa ya adik-adik? Ya, betul sekali. Kegunaannya adalah sebagai tempat menyimpan buku pelajaran dan juga alat peraga. Nah, yang kedua itu ada meja. Meja yaitu kegunaannya untuk kita tempat menulis dan menggambar. Selanjutnya yaitu ada papan tulis. Papan tulis biasanya berguna untuk kita menulis pelajaran yang sedang diajarkan oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada kursi. Kursi kegunaannya adalah sebagai tempat duduk saat belajar. Dan yang terakhir yaitu ada figura. Kegunaan figura adalah sebagai tempat untuk memasang gambar. Nah, adik-adik, itu adalah contoh dari benda dan kegunaannya. Karena setiap benda yang berbahan dari kayu itu mempunyai fungsi dan juga kegunaan yang berbeda-beda. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyerap air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Nah, adik-adik, karena di dalam hutan itu banyak sekali bermacam-macam pohon. Karena pohon itu bisa menyerap air loh adik-adik. Nah, jika pohon itu sering ditebangi, maka tidak akan ada lagi yang bisa menyerap pohon, sehingga akan mudah terjadinya banjir dan juga tanah longsor. Dan itu akan sangat mengakibatkan kerugian untuk para warga. Nah, karena kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat, mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, adik-adik, apakah kita boleh menebang pohon? Ya, boleh, asalkan kita memenuhi kebijakan yang sudah ditetapkan ya. Kita harus memilih pohon yang benar-benar sudah tua. Dan ketika kita sudah menebang pohon, kita harus menanam kembali pohon tersebut agar pohon yang kita tebang itu tidak menyebabkan hutan-hutan di sekitar tersebut tuh tidak gundul. Jadi tetap ada yang bisa menyerap air agar tidak terjadi banjir ya adik-adik. Di sini kita akan melakukan musyawarah ya. Di sini kita akan melakukan musyawarah mengenai pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai penebangan pohon secara liar. Nah, apa sih itu musyawarah? Jadi musyawarah itu adalah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu dia adik-adik mengenai musyawarah ya. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, yaitu dengan pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap para penebang liar. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Jika penebangan liar tidak dihentikan, maka akan dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Lalu, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Mengembalikan hutan seperti semula perlu dilakukan penghijauan pada hutan yang gundul. Nah, penghijauan itu bisa disebut juga dengan reboisasi atau menanam kembali pohon-pohon atau tanaman yang terdapat di hutan yang gundul.
Nah, seperti itu ya adik-adik. Musyawarah adalah salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Ya, karena musyawarah itu bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wow. Nah, anak-anak, kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan saja loh. Tetapi, kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Nah, gawang kecilnya juga terbuat dari kayu. Sekarang, kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi, bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Karena akan lebih ringan ketika kita melempar ataupun menangkap bola kayu. Nah, di sini ada contoh gerakan dasar melempar. Gerakan dasar melempar sudah pernah kita pelajari loh di kelas 2 dan juga di kelas 3 awal. Nah, banyak sekali macam-macam dasar melempar, yaitu diantaranya dengan gerakan melempar melambung, gerakan melempar mendatar, dan juga gerakan melempar menyusur tanah. Nah, selanjutnya yaitu ada gerakan dasar menangkap bola. Nah, adik-adik, selanjutnya ada gerakan kombinasi melempar dan menangkap bola. Nah, adik-adik, yang kakak lingkarin itu adalah gerakan melempar dengan cara melambung. Nah, adik-adik, gerakan yang paling bawah yaitu gerakan melempar mendatar. Nah, adik-adik, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri saja ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.